Hai semuanya, selamat datang lagi di channel bersama dengan gue Indra. Kali ini gue akan menceritakan curhat gue tentang kredit mobil dan kenapa gue nggak menyarankan untuk kredit mobil, guys. Simak video gue berikut ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Risana Channel akan berisi review tentang otomotif dan gadget. Karena subscribe itu gratis. Oke guys, ini adalah kisah gua terjerat dalam hutang riba guys, terutama kredit mobil ya. Dan gimana ceritanya gua sampai terjerumus ke dalam dosa riba ini. Dan untuk disclaimer, konten ini akan berisi referensi-referensi dari agama Islam ya guys. Dan untuk kalian non-muslim, nggak apa-apa nonton, ya kalian bisa ngambil hikmahnya aja dari video ini. Pertama gue akan menceritakan kisah awal kredit mobil guys. Kredit mobil itu gue awali dari tahun 2017. Tapi kredit itu sendiri gue udah mulai ambil kredit itu dari tahun 2013. Jadi waktu itu gue ngambil KPR rumah. Tahun 2017 itu gue ngambil mobil Ayla tipe R manual transmission. Linknya ada di atas kalau kalian mau lihat reviewnya. Dan balik lagi ke cerita, selayaknya anak muda ya guys. Yang waktu itu gue masih muda, yang masih fakir ilmu dan nggak pernah dengar tausiah gitu. Dan gue juga sholatnya juga jarang, tausiahnya juga paling pas sholat Jumat doang. Jadi referensi tentang hukum riba itu gue masih belum terlalu paham. Karena ya memang gue masih muda sih waktu itu. Jadi waktu itu kredit gue diawali dengan gue ngambil kredit rumah tahun 2013. Yang mana waktu itu gue masih umur sekitaran 25-26 kalau nggak salah, gue inget ya. Bertahun-tahun gue jalanin kredit rumah itu aman, nggak ada apa-apa. Jadi gue pikir, ya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Setelah selang beberapa tahun, di tahun 2016 akhirnya gue menikah. Dan alhamdulillah gue langsung punya anak guys. Jadi setelah itu gue berpikir, waktu itu gue cuma punya motor. Jadi waktu itu gue punya motor, gue pikir gue harus punya mobil guys. Karena gue pengen tuh anak istri gue terlindungi dari panas dan hujan kalau gue keluar rumah. Jadi waktu itu gue berpikir gue pengen ngambil mobil cash tapi second. Tapi entah kenapa itu kayak setan tuh menggoda manusia tuh gampang banget guys. Jadi dari istri gue tuh memaksa gue untuk mengambil mobil baru. Mau kredit, mau cash, yang penting mobil baru. Yang mana waktu itu uang tabungan gue nggak cukup untuk ngambil mobil baru secara cash. Dan karena referensi ilmu gue tentang agama gue sendiri pun sedikit, jadi gue ngambil kredit dengan sangat terpaksa. Mulailah akhirnya gue berpikir, oh ya udahlah, akhirnya gue menuruti keinginan istri untuk ngambil kredit mobil. Nah ini nasihat pertama untuk kalian. Untuk kalian para suami atau calon-calon suami, jangan pernah menuruti keinginan istri kalau itu melanggar agama guys. Karena kalian sebagai pemimpin adalah pengambil keputusan. Kalianlah pemimpin dalam rumah tangga. Setelah berkeliling showroom antara Toyota, Daihatsu, Suzuki, ya sih antara tiga itu, akhirnya gue milih Ayla tipe R manual transmission di tahun 2017. Nah tahun 2017 itu Ayla tipe RMT itu baru gres banget tuh, anget baru keluar. Lalu terjadilah akad kredit mobil itu. Jadi waktu itu gue punya dua dosa riba ya guys. Pertama KPR rumah dan ditambah lagi kredit mobil. Nah dosa riba itu gue double guys. Ternyata gue membuka pintu riba satu lagi. Gue kalau inget bodoh banget gue waktu itu guys. Selain karena fakir ilmu, itu karena kesombongan gue sendiri guys. Kenapa? Karena waktu itu di saat gue ngambil mobil dan gue juga ada kreditan rumah, gue itu sombong. Kenapa? Karena waktu itu penghasilan gue udah ya kalau terbilang lumayan lah waktu saat itu. Jadi semua aturan agama itu
gue langgar semua tentang riba. Tapi waktu itu gue memang belum paham. Lalu berjalanlah waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tapi setelah masuk ke tahun kedua, itu udah mulai tuh gonjang-ganjing. Jadi pertama kali gue dapet ujian itu maha dahsyat itu saat gue dipecat dari perusahaan. Dipecatnya pun itu agak aneh guys. Jadi gue nggak melakukan kesalahan yang sampai merugikan perusahaan banget gitu. Dan gue nggak tahu, mungkin itu udah jalan dari Allah ya. Jadi gue itu dipecat begitu aja tanpa pesangon. Wah, waktu itu bener-bener cobaan banget guys. Mana waktu itu kan anak gue masih umur setahunan lebih lah, mau jalan 2 tahun. Dan setelah dipecat itu, wah cobaan itu makin berat guys. Gue pikir ini ada apa gitu kan. Kenapa ini kok bisa terjadi mendadak gitu. Mulai deh itu dari yang namanya keuangan hancur, keluarga yang udah nggak harmonis, usaha bangkrut. Mungkin kalau itu kalau diingat lagi agak sedih ya guys. Maksudnya, aduh. Bahkan sampai di satu titik, gue sampai nggak punya uang guys. Uang gue ada mungkin 15.000 untuk makan. Gue sampai nggak makan guys 1 hari itu. Buat 15.000 itu untuk makan anak istri gue guys. Kalau ingat itu mungkin sedih banget guys. Cobaan yang berat banget waktu itu untuk gue sendiri pribadi ya. Sempet gue merasa Allah itu nggak adil. Allah itu jahat sama gue. Selama cobaan itu berlangsung, entah kenapa gue tuh kayak ada yang ngatur guys. Entah kenapa gue bisa dengerin tuh tausiah dari seorang ustadz. Dan ustadznya mungkin kalian beberapa udah ada yang tahu. Namanya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Dari tausiah beliau itu gue langsung jelek, nusuk banget guys. Nusuk banget. Kayak ketampar gitu, dipukulin tuh pipi gue. Pakpok. Kalau gue udah melakukan salah satu dosa terbesar, yaitu adalah dosa riba. Dan gue adalah pelakunya. Mulai dari situ gue mulai, ya Allah, gue minta ampun ya Allah. Gue minta ampun. Gue udah melakukan kesalahan yang bener-bener itu udah dilarang sama agama. Yang mana dijelaskan sama Ustadz Khalid Basalamah. Dosa riba itu yang paling ringan hitungannya adalah berzina dengan ibu sendiri guys. Nauzubillah min zalik, itu gue gak bisa bayangin. Dan 1 dirham riba itu dosanya sama dengan 36 kali berzina guys. Bayangin, dosa zina aja udah kayak apa tahu. Ini 36 kali. Wah, gue langsung nangis di situ. Langsung minta ampun gue. Pantes kenapa gue bisa langsung, itu tuh dunia tuh kayak kecungkir balik guys. Yang namanya gue ada di tempat yang udah nyaman, tiba-tiba langsung itu kayak 180 derajat dibalik. Itu maha kuasanya Allah tuh kayak gitu guys. Nah sekarang gue udah mulai membaik ya ekonominya. Sejak gue istilahnya gue minta ampun, gue bertobat, gue udah gak mau buka pintu riba lagi, dan gue akan menutup hutang riba yang ada. Mulai ekonomi membaik, cobaan mulai berkurang. Walaupun ada beberapa ujian yang masih belum selesai, tapi alhamdulillahnya sekarang ya sudah mulai berkurang guys. Dan ini nasihat untuk kalian. Mungkin kalian yang masih muda, punya penghasilan besar, yang merasa dirinya hebat daripada orang lain. Ini nasihat untuk kalian guys. Kalau kalian punya uang, lebih baik kalian beli cash aja guys. Atau kalian gak punya uang sama sekali, jangan paksakan untuk kredit guys. Karena itu adalah membuka pintu riba guys. Mungkin beberapa kalian
yang ngerasa kalau dosa riba itu nggak ada. Mungkin belum tahu, atau udah tahu tapi ngelanggar, atau udah tahu tapi offset juga. Memang manusia tuh seperti itu diciptakan, guys. Satu, misalnya dia ada aturan agama, kayak agama gue Islam gitu. Manusia itu tuh, kalau belum disentil, guys, itu nggak bakalan sadar, kayak gue gitu kan. Ceder! Langsung brek. Itu gue langsung sadar. Tapi kalau yang belum kena sentilan itu susah sadarnya, itu manusia, guys. Tapi yang udah bodohnya lagi, dia sudah tahu riba, tapi dia tetap ngelakuin. Nah, itu bodoh menurut gue. Saran gue yang terbaik adalah, kalau kalian pengen sesuatu, misalnya mobil, kalian minta aja, guys. Kalian punya tangan, kalian punya mulut, itu dipakai, guys. Kita apa? Berdoa, guys. Berdoa untuk bisa punya secara cash. Insya Allah, kalau Allah ridho, guys, Allah akan ngabulin, entah bagaimana caranya. Dan itu gue nggak lakuin pas waktu dulu, guys. Pas tuh gue buka pintu riba, itu gue nggak lakuin. Itu salahnya gue. Gue telat untuk menemukan Allah, guys. Gue telat untuk tahu hukum-hukumnya riba. Itu salah gue. Dan setelah gue disentil seperti ini, gue baru sadar, guys. Oke, segitu aja sih curhatan gue tentang kredit mobil, guys. Jadi, jangan sampai ini semua terjadi pada kalian. Dan untuk kalian yang belum disentil, jangan sombong, guys. Kita manusia, guys. Bukan siapa-siapa. Bukan dewa atau apa. Yang selamanya tuh hidup tuh flat, guys. Pasti itu hidup ada jatuh, bangkit, ada jatuh, ada bangkit, ada stagnan, ada naik lagi. Itu pasti ada siklusnya, guys. Jadi kita nggak boleh sombong sebagai manusia. Gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Risana Channel akan berisi review tentang otomotif dan gadget. Dan jangan lupa share, like, dan komen video ini. Gue Indra Risana Channel. Pamit. Assalamualaikum.